Ini nantinya ya teman-teman, konsep saya ini nanti semua bawah itu stroberi. Dataran rendah dataran rendah itu sulit ya. Nanti bawahnya stroberi, atasnya anggur. Ini pun saya dengan konsep modern. Nanti modernnya gimana? Jadi nanti saya mau mengatur tanaman supaya nanti biar penuh buah dengan pemotongan pendek dan dengan aturan yaitu nanti bunga biar pemotongan seperti ini ya. Jadi dengan jarak pendek ini nanti kan jarak tanaman tuh 1,5 meter 1,5 meter. Jadi biar merapat ngono loh ya. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya teman-teman, ada ilmunya, ada tahapannya. Kenapa kok saya awalnya saya rekomendasikan teman-teman itu menanam tanaman anggur dengan konsep tersiernya itu 1,5 meter. Karena tujuan saya dari pengalaman saya dengan cara seperti itu, tanaman itu nantinya subur teman-teman. Tanaman itu nantinya subur ya, supaya batang primernya besar, supaya hasilnya bagus. Proses awalnya itu begitu. Ini kan panjang nih tersier ya. Tersier 1,5 meter saya lakukan pemangkasan kemarin, pembuangan hanya sekitar 2 mata bat. Terus sekarang ada buahnya, ini saya potong lagi juga keluar bunga lagi, seneng kan? No, keluar bunga lagi. Nanti ini sementara waktu saya biarkan dulu untuk mengejar pertumbuhan sekundernya bagus. Nanti juga kedepannya itu lebih bagus lagi teman-teman. Jadi kita tidak langsung jadi. Ini tanaman hampir 1 tahun lah, karena prosesnya itu termasuk tempat ini baru. Tempat ini baru ya. Jadi pelan-pelan, jangan potong mundur ya. Kalau jadi ya jangan potong mundur, nanti potong mundurnya nanti ya. Potong mundurnya nanti kalau pembuahan ketiga. Nanti lama-kelamaan jadi prosesnya gini loh. Prosesnya jadi pendek. Prosesnya mainnya juga jadi pendek. Kita pembungaannya nanti jadi pendek ya. Lagi proses polinasi teman-teman, jadi bunganya kurang kelihatannya, ada yang kering kan, yang kering itu kelopak. Nah ini pun bisa berproses bagus, itu faktor pupuk teman-teman. Pupuknya kalau bagus ya tanaman itu dipotong di mana saja bisa keluar, tetapi perlu proses. Bang, pupuk Bang Al bisa buat pakai pohon ubi-ubian nggak? Ubi-ubian yuk bisa ya. Ubi-ubian seperti ini, seperti talas, seperti ini ya. Kalau dibikin melingkar, anjirnya dipasang dulu apa nanti kalau taldon itu dibikin melingkar kurang asik nih ya. Taldon dibikin melingkar kurang asik. Tapi ya terserah, ndak apa-apa ya, karena lahannya ndak ada. Mas, etalase 2 pupuk udah dateng. Cara pakainya gimana? Kalau untuk mau memupuk anggur, siapkan air 7 liter. Siapkan air 7 liter. Nanti yang 1 liter diambil, ditaruh beda lain. Nanti di dalam satu pupuk itu kan isinya ada 2 nih, putih sama kuning. Yang kuning dilarutkan di tempat yang kecil tadi 1 liter. Terus nanti yang gede yang putih kita masukkan ke ember biasa. Aduk, larut, nanti baru dicampurkan. Aduk, terpisah, larut, baru dicampurkan. Video saya ada. Bang Al, tangkai bunga anggur saya kok nggak bisa panjang ya kayak anggur sampean, padahal sudah pakai GA3. Sampean GA3 nya apa Bang Indra? GA3 nya apa? Mas, kenapa ya anggur saya bulan lalu saya pupuk terus saya pangkas keluar bunga? Alah yo ngeniki pertanyaan piye? Yo karena sampean itu manjur. Sampean manjur makanya jadi 1 bulan langsung jadi. Pakai bingset Bang Al, pakai bingset. Bingset iki pupuk apa? Pupuk apa? Aku ora ngerti yo. Oh, yo GA3 merek Bingset. Nah, gini teman-teman, kalau merek lain selain yang saya rekomendasikan aku ndak tahu. Lah sampai golone koyo nggonku, tapi orang nganggo caraku yo angel kan. Ya, sampean kepengen ya Bang Indra
kepengen panjangnya seperti punya saya, tetapi pakainya orang lain. Yo ndak sama toh Bang. Sebenarnya sampean pakai produk yang saya rekomendasikan. Apa itu? Yaitu kita pakai produk yang namanya ya etalase 7. Nah, di etalase 7 ini sudah saya pakai 8 tahun, teman-teman. Sudah saya pakai 8 tahun. Kekurangan etalase 7 ini adalah dia tidak bisa terdeteksi oleh TDS meter. Berarti kita perlu jam terbang. Jam terbang pengalaman. Nah, karena tidak bisa dites. Bener Bang Al berkabu buat ngilangin. Aja nanti ya usia-usia 70, 60 kalau kita itu pusing, banyak pikiran, stres, yang kumat apa asam lambung, darah tinggi. Wih, dokter cinta nih. Kok dokter cinta ini? Dokter anggur. Ya Allah, perut kecil dokter anggur lah. Ya, jadi buat teman-teman, beliau ini Bang Indra ini kepengen bunga anggurnya panjang-panjang seperti punya saya. Tetapi beliau menggunakan produk orang lain. Ya rapas toh Bang. Ya, maka gunakan pupuk gunakan yang saya rekomendasikan. Cara nyelupnya pun harus ditiru Bang Indra. Terus angel ojo digawe angel ra digawe angel engko ra dadi-dadi. Kalau ubi-ubian cuma pakai pupuk etalase 1 aja ya Bang. Iya, etalase 1 cukup. Etalase 1 cukup. Etalase 1 kalau ubi-ubian kiranya banyak disemprotkan saja. Disemprotkan aja. Mbak Nur, disemprotkan aja. Berarti 1 picis nanti dilarutkan dengan air 25 liter. Ini bisa untuk sekitar 2 tangkinan lah. 2 tangki. Lakukan penyemprotan ketika jam-jam segini tetapi panas. Makanya jangan suka sama aku suka beliau yang suka karena katanya saya lucu. Berawal dari lucu dan sadu. Katanya kalau saya nyanyi itu suaranya sadu. Bang Al, anggur saya daunnya ujungnya kering dan layu. Daunnya kering, ujungnya dan layu. Kemungkinan sampean kemarin telat siram enggak? Ini rata-rata rawannya di situ. Kalau teman-teman nanam anggur kok setak, rata-rata di 70% itu pernah telat siram. Pernah telat siram. Kalau overdosis pupuk jarang. Overdosis pupuk itu paling hanya sekitar 10%. Ya, 10%. Itu karena apa? Karena memang beliau enggak tahu. Ya, coba kemarin pernah telat siram enggak? Kebanyakan pupuk juga jarang. Ya, kebanyakan pupuk jarang. Itu paling hanya sama aja 10% juga. Ya, kebanyakan mereka tanaman anggurnya setak, telat, pertumbuhannya ini pernah telat siram. Makanya ini rata-rata yang nanam di pot. Ya. Tapi musim hujan kok Bang masa telat siram. Kalau gitu berarti kebanyakan penyiraman. Kok Zong apa ya? Belum mandi. Hanum belum mandi, makanya Zong. Ya. Daun anggurku ada kayak butiran di daun Bang. Itu apa? Daun anggur. Butiran apa? Butiran putih-putih. Kalau butiran putih-putih seperti embun, seperti mutiara itu bagus. Tetapi kalau ada butir-butiran kuning, ini karat daun. Ya. Tanah basah ya nanamnya di pot. Aku mau nanya, kemarin kamu sampean menggunakan media tanam apa? Selama ini sampean memupuk apa? Jengene yo ra ono, cah. Jengene ra ono, anone imot to. Putih bening kan? Nah, itu sehat, tanaman sehat. Ndak apa-apa, sehat itu. Itu ciri-ciri tanaman sehat. Seperti itu air itu. Itu air sebenarnya. Seperti air. Stroberi juga demikian teman-teman. Kalau stroberi keluar di daun itu bintik-bintik putih, itu berarti daunnya sehat. Ya, seperti itu. Yang penting bukan bintik-bintik jamu. Ya, monggo silakan buat teman-teman ya yang nanam anggur putih-putih berbulu. Putih-putih berbulu hama, kutu putih tuh. Ya, sulur enggak banyak apa tanaman bagus Bang? Sulur enggak banyak apa tanaman bagus?
Sulur nggak banyak. Sulur itu ya setiap ruas daun pasti keluar Tommy. Sulur itu sudah alami, setiap ruas itu pasti keluar Mi. Ya, setiap ruas keluar, entah itu panjang dan pendek ya tetap keluar dia. Ya, karena dibuang ya nggak banyak. Hama berarti apa? Bisa gunakan ini. Bisa gunakan Demolis atau MIP Cinta. Ya. Wes yang murah baiklah MIP Cinta. Nah, gunakan MIP Cinta. Ya. Sulur itu ya setiap ada daun sebelahnya pasti ada sulur Mi, itu pasti. Ya, itu pasti. Karena memang sudah sifat tanaman ya. Sulur itu seperti tangan sebenarnya teman-teman. Sulur itu untuk anggur itu seperti tangan, karena tanaman anggur ini tanaman jenis merudu. Dia membutuhkan namanya sulur untuk mengikatkan rantingnya supaya bisa kokoh untuk berdiri, bisa bertahan hidup dengan kokohnya. Ya, seperti itu. Gunakan MIP Cinta. MIP Cinta ini juga bisa untuk mengatasi hama belalang dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman saya kasih informasi, ketika tanaman anggurnya sedang berbunga dan sudah polinasi seperti yang saya perlihatkan tadi, jangan ada aktivitas penyemprotan. Sulurnya pas di pucuk doang, ya di pucuk yang mungkin yang di pangkal itu sudah dibuang, lupa sampean, alah wis sepus. Wis dibuang mau ditanyain. Ya tetep ono to Mi. Sulur itu setiap daun itu pasti keluar Mi. Ah, sudah sepuh. Dicariin lagi. Ya. Sudah dibuang kok dicariin. Contohnya seperti ini loh Mi. Setiap daun nanti keluar, di situ dia pasti ada sulur Mi. Ya, contoh seperti ini, no. Ya. Setiap daun tumbuh pasti ada sulur. Sebelah daun tumbuh ada sulur ya. Ya, rata-rata ada ini sudah dipotong. Lah wis dipotong kok digoleki. Udah dipotong kok dicari ya. Seneng teman-teman. Ya. No, ada buah nih. Nah ini. Nah, di bawah ada mulai mateng. Ya. OTW lihat sulur nah ya. Kalau musim berbunga posisi bunga ini ya disulur. No, disulur teman-teman. Posisi bunga itu terletak pada sulur ini. Nah. No, ini ada lagi. Ini dibuang aja lah. Nanti kebanyakan repot makannya teman-teman. No ya. No. Ini belum saya celup, nanti kalau saya celup bagus, ini celup sekali aja. Musim hujan celup-celup. Nah, terus teman-teman juga ini nanti dibuangin tunas-tunas nih. Nih sebelahnya nih, buang. Nah. Ini bawa buah lagi. Yo, jatah lebaran, Rek. Oh, wes. Bang Al, apakah buah anggur itu mateng secara merata atau ada teknik mateng dengan rata? Jadi gini, ini pemula, banyakan pemula ya. Buah anggur itu ya pertama tidak merata teman-teman, tetap tidak merata. Kenapa? Karena waktu besar pun tidak bareng. Kalau ingin mendapatkan mateng merata, satu, kualitas pupuk. Dua, penjarangan. Penjarangan ini teman-teman harus bisa mencari ukuran buah yang sama. Nah, seperti itu. Secara umum matang merata tidak bisa, karena bunga itu contoh seperti penyerbukan. Ketika bunga itu penyerbukan teman-teman, ya. Ketika bunga itu proses penyerbukan itu kan ada yang sudah jadi, ada yang belum. Ya ini alami. Tetapi nanti di hari 120 hari itu akan matang serempak. Ya, seperti itu.
seperti pisang ngono lho, pisang. Pisang satu tandan kalau di pohon itu kan ndak bakalan mateng serempak. Mateng 1, 2, 3. Nanti lama kelamaan kalau sudah waktunya ya mateng kabeh. Apakah rambut yang keluar uban itu langsung putih? Ya enggak. 1, 2, 3. Lama kelamaan merata. Ngono loh, itu udah alami, teman-teman enggak usah pusing. Kalau kepengen merata nanti juga ada waktunya. Berarti tanaman itu sudah matang semua. Dengan cara 1, pupuk gunakan pupuk etalase 3. Terus kalau teman-teman ada waktu silahkan disemprot menggunakan kalsium. Bang Al minta izin kirim foto anggur ya. Alah, rasa njaluk izin koyo bojone bae, langsung gasken. Ya, jadi buat teman-teman yang kepengen dicek tanamannya, kepengen dikirim foto-fotonya, monggo silahkan ya. Silahkan. Ya, jadi Bang Tri ya, untuk membuat buah mateng itu memang ada caranya. 1, kalau kepengen matengnya bagus, buah harus kena sinar matahari full. Berarti kita kurangin daun di sekitar buah. Nah, ini juga salah satu teknik. 2, pupuknya. 3, yaitu namanya penjarangan. Penjarangan buah itu buang buah yang lebih kecil dan lebih rapat ya. Iya, yang lebih kecil dibuangin. Ya, yang lebih kecil dibuangin. Kita rawat yang ukurannya sama aja. Pokoknya kalau ada yang kecil-kecil tuh buangin. Tapi kalau teman-teman memang niatnya mau dimakan sendiri, nanti penjarangannya nanti aja lah. Penjarangannya nanti aja. Kalau sudah mulai mateng, biasanya yang kecil itu mateng duluan. Nanti langsung diambil dimakan. Ya, biasanya saya kadang-kadang gitu teman-teman. Kadang-kadang gitu. Ya, nanti biasanya yang kecil-kecil itu kan buah ada yang kecil tidak bisa tumbuh itu ada itu. Nah, itu nanti biasanya mateng duluan dia. Itu nanti dipangkanin dulu aja. Kalau teman-teman memang niatnya tidak mau dijual buahnya. Kalau mau dijual buahnya kan berarti harus cantik kan. Harus cantik. Kalau tidak cantik ya tidak ada yang lirik. Penjarangan buah itu buang buah saja lebih. Iya, ya. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, hal ini harus dipahami. Kita itu harus namanya proses. Itu yang dibungkus sudah pesanan orang ya Bang. Pesanan burung. Di sini saya bungkusin, kalau nggak dibungkusin dimakan burung, Bun. Ya, di sini itu burungnya buahnya, ya masih hijau-hijau diicipin dia. Akhirnya buahnya itu pada dicocokin sama burung. Burung siapa? Burung tetangga. Apa kabar Bang Al? Alhamdulillah, awet ganteng. Ya, jadi buat teman-teman yang menanam itu memang hama itu ya, burung juga termasuk hama teman-teman. Burung termasuk hama. Jadi kalau di tempat saya yang ini tidak dibungkus ajur. Kalau di tempat yang satu tidak dibungkus aman karena saya nanamnya di dalam kamar. Ya, kalau di tempat satu itu aman ya. Jadi posisi tanaman saya itu saya itu punya kamar punya kosong. Karena berhubung anak-anak belum ada di rumah, daripada kosong, nah gentengnya saya copotin, saya tanemin anggur. Jadi tertutup, nggak bisa burung masuk. Pasti makan anggur sama bijinya. Makan anggur sama bijinya. Nah, nggak jadi. Ya, makan anggur sama bijinya. Ya. Makan anggur sama bijinya teman-teman. Jadi biji anggur ini juga menjaga kesehatan teman-teman semua. Karena apa? Karena biji anggur antioksidan tinggi. Jadi terutama buat bapak-bapak, ndaklah halal, kalau masuk sini halal. Halal kok haram gitu. Ya. Jadi buat teman-teman, biji anggur ini, makanya kalau nanam anggur ada bijinya. Buat bapak-bapak terutama ya, buat bapak-bapak yang suka lari-lari, ya, lari-lari tengah malam. Ini bagus sekali untuk kesehatan jantung kita. Jadi nanti larinya biar awet lama. Makan anggur
sama bijinya enggak tumbuh dikunyah toh, pahit tapi pahit enggak apa-apa. Kalau saya makan anggur tenang teman-teman. Saya itu kemarin ya sering makan anggur sama bijinya, itu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, semuanya serba tinggi semua. Tetapi setelah makan anggur dengan rutin, terutama anggur hitam beda loh teman-teman, terutama anggur hitam. Terus saya makan dengan bijinya, alhamdulillah setelah kontrol semuanya normal semua. Saya juga sering makan biji dan agak pahit tetapi asam kecut, nggak apa-apa dimakan, ini untuk obat, antioksidan tinggi. Jadi buat ibu-ibu juga ya, wes tuwek piye, yuk cah nom-nom saiki anak kecil aja bisa kena gula darah, serangan jantung kok.